Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan waktu luang sehingga kita masih bisa bertatap muka walaupun di itu ya masih di dalam online ya. Coba, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaranya kok nggak ada? Ada. Sudah sholat zuhur? Sudah. Ingat ya, sudah itu ya. Sudah makan siang, sudah sholat, sudah seger ya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam pembelajaran yang hari. Jika berdoa, tangan diangkat, ditundukkan. Karena sudah siang, berarti hari ini punya buka Al-Fatihah. Fatih sama-sama dulu ya. Punya surat Al-Fatihah. Lagi mana semangatmu? Semangatku. Oke, anak Salih. Iya. Oke, sudah di itu buku sama itunya sudah dikeluarkan? Nah, Sudah. Buka halaman 3. Sudah. Bu Yunika mau Sudah. mohon tidak dicoret-coret ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 3 dan 4. Halaman 3. Halaman 3. Halaman sudah. Kelihatan Gerak, gaya dan gerak. terlihat? Udah. Oke, Mbak Dek. Itu dapat diartikan sebagai tahu sama tahu. Oke, kita hari ini mau belajar yang namanya gaya. Sudah belajar gaya ya. Gaya itu ada berapa namanya? Sesuatu benda. Gaya otot, gaya listrik, gaya apa lagi? Gaya listrik. Gaya otot, gaya gravitasi, Gaya gerak. Sekarang kita jadi gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Kalian pernah menarik Apa ini? dorong meja, nah itu salah satu gaya ya. Kalau gerak itu apa? Gerak itu tempat atau posisi sepeda. nah, gaya
menggerakkan yang gaya ya. Nah, ini ternyata di yang kita pelajari itu ada 4 gaya yang mempengaruhi. Enggak kedengaran, Bu. Enggak kedengaran, Bu. Enggak jelas. Oh, nggak kedengeran. Sekarang dengar nggak Suaranya. Oh, sekarang dengar tidak suaranya? Terdengar suaranya Bu Yunika? Sekarang terdengar tidak? Halo? Terdengar nggak suaranya sekarang? Kalau sekarang Putus-putus, Bu. Oke, coba Bu Yunika. Enggak kedengaran, Bu. Putus-putus, agak putus-putus. Nggak jelas suaranya. Nggak jelas. Oke. Kalau buat aku sih Bu Yunika suaranya udah bagus tapi berisik. Oh, oke. Sekarang sudah terdengar? Sudah. Nah, tapi Berarti putus. kamu dulu ya semuanya ya. Nanti silahkan kalau ada misalnya suaranya Bu Yunika lagi kurang jelas, boleh ngetik ya. Kan contoh lain dari gaya dapat memulai gerakan benda. Hah? Gaya dapat memulai benda dia menjadi. Oke. Sudah ya. Oke. Nah, kita sekarang mau belajar yang namanya gaya dan gerak. Nah, gaya dan gerak ini saling terkaitan ya. Nah, yang pertama itu gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi gerak. Nah, contohnya nih bola yang diam, bola itu diam. Terus kalian tendang menjadi gerak kan? Ke depan atau ke kanan atau ke kiri, ya kan? Nah, itu kan bola itu diam. Nah, contohnya lagi nih, botol. Botol ini kan diam. Terus Bu Yunika majuin, Bu Yunika mundurin atau ke kanan ke samping. Nah, berarti kan gaya ini bisa mempengaruhi benda yang diam menjadi bergerak. Kan nggak mungkin toh kalau botol ini bisa bergerak sendiri kan? Wah, ngeri kan kalau nggak ada yang menggerakkan, iya nggak? Nah, terus contoh lain apa? Misalkan kalian main sepeda. Sepeda itu kan benda yang tidak bergerak atau diam kan? Nah, kalian tuntun atau kalian kendarai, berarti sepeda itu nanti akan bergerak. Paham nggak? Tulisannya nggak kelihatan, Bu. Oh, nggak kelihatan. Oke, kurang gede? Terlihat? Terlihat tidak? Sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah, Bu. Tadi ya. Nah, ini yang pertama ya, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya banyak ya. Ada tadi botol yang digerakkan ke kanan ke kiri, atau bola yang ditendang, atau kelereng yang kecil, atau meja atau kursi yang atau ditarik. Mati listrik. Hah? Ini. Oke. Lanjut. Yang gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, nah teman kalian itu melempar bola atau menendang bola ke arah kalian. Nah, itu kan bergerak. Nah, terus kalian tangkap. Nah, berarti benda yang bergerak itu jadi apa? Jadi diam. Terus contoh lagi selain itu, misalkan sepeda. Kalian mainan sepeda tahu geronjongan nggak? Atau turunan? Nah, kalian naik sepeda turunan, otomatis kalian harus apa? Biar nggak kebas. Harus mengerem. Nah, itu dari sepeda itu dari atas gitu. Kalau misalkan nggak kalian rem kan nanti bisa jatuh. Nah, makanya kalau pas kita rem itu bendanya menjadi diam. Nah, sampai sini paham? Oke, nanti Bu Yunika setelkan video biar lebih jelas. Terus selanjutnya yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya apa? Sepeda motor, mobil, atau sepeda
sepeda biasa, sepeda kayu. Nah, itu kalau kalian ngayuhnya cepat, berarti sepedanya jalannya semakin kencang atau semakin lambat? Kalau kalian ngayuh sepedanya cepat, gitu. Berarti jalannya sepeda lambat atau tambah kencang? Tambah kencang. Tapi kalau kalian ngayuhnya belum sarapan nih, pelan, pelan, pelan. Sepedanya kira-kira ikut pelan atau malah tambah kencang? Ikut pelan. Pelan. Nah, itu tadi ya. Jadi, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Nah, yang terakhir. Gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, contohnya di sini ada sepeda itu tidak hanya bergerak lurus. Kalau kalian ada belokan, kalian belok ya, jangan lurus-lurus, nanti nabrak. Nah, saat ada tikungan atau belokan di depan, sepeda akan berbelok sesuai pengayuhnya, betul? Nah, kalau ada belokan, belok. Jangan lurus saja. Nah, inilah tadi contoh-contoh beberapa apa namanya, gaya dan gerak. Nah, coba Bu Yunika sekarang setelkan videonya. Videonya sebentar ya. Tidak? Lagi loading. Lihat? Loading. Oh, lagi loading sebentar. Lihat? Ada suaranya. Iya, kurang keras suaranya. Kurang keras. Nah, sekarang Iya, ada suaranya. Oh, ini. Aku pernah lihat yang ini. Ini. Dah kok putus-putus gambarnya. Yang Cocomelon itu. Cocomelon. Oh, Gambarnya betul. putus-putus. Gambarnya putus-putus. Enggak ada suaranya, Bu. Gambarnya juga putus-putus. Putus, Bu. Bu, suaranya putus-putus. Bu, Iya, gambarnya juga. Gambarnya putus-putus juga. Gaya mengakibatkan adanya perubahan pada benda. Pengaruh gaya terhadap benda adalah sebagai berikut. 1. Gaya menggerakkan benda diam. Benda diam akan bergerak jika diberi gaya. Oke, sebentar. Oh. Tadi kok nggak bisa ini stop ya? Nggak bisa stop ya, Pak ya? tak jelas suaranya. Nggak bisa stop. Suaranya tidak jelas. Malah nggak kedengeran. Suaranya tidak jelas. Nggak kedengeran. Tidak ada gambarnya. Oh, enak nih. 4. Gaya mengubah arah gerak benda. Nggak ada gambarnya. Sepeda dapat kita belokkan ke arah Cuma ada suaranya. membelokkan setangnya. Malah hilang. Halo. Gambar orang. Gaya dapat mengubah bentuk suatu benda.
Slime yang semulanya berbentuk lingkaran. Ada suaranya. Apakah ini tidak ada gambarnya? Oh ya, oke. Gak ada suaranya, Bu. Ini aja ya. Kita kasih linknya aja Nggak nanti ya. ada gambarnya. Maaf ya. Ada Ya, Bu. koneksi. Kita kerjakan aja ya. Sudah dibuka yang halaman itu tadi. Halaman halaman 4. Yo, yang nomor 1. Kita kerjakan bareng-bareng. Sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu. 2 contoh saja ya. Sudah? Halaman berapa, Bu? Halaman 4. Halaman 4. Ada bilang Bu Nedi, tolong di. Tolong bilang Bu Nedi. Oke, halaman 4 yang ini nih. Nah, yang nomor 1. Aku nggak tahu. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen. Pakai pulpen. Ya, yang nomor 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya apa aja coba? Blender. Blender. Bola. Oh, blender dia apa nih? Blender cuma di sini akan bergerak. Apa? Menghidupkan blender. Boleh. Terus apa lagi? Mengayuh sepeda. Kipas. Boleh. Bukan. Ya, cuma tulisannya kipas doang salah, tapi menghidupkan kipas tuh baru benar. Menghidupkan motor. Menghidupkan motor. Oke, sudah? Ada lagi. Menarik sesuatu. Kenapa? Menarik sesuatu. Apa tadi, Bu? Menali sepatu juga bisa. Iya, Bu. Ya kan sepatu diam. Apa, Bu? Talinya sepatu yang bergerak. Iya, nih. Terus mendorong kursi atau menarik meja juga bisa. Menendang bola. Udah menendang bola kan itu contoh di buku, masa ditulis lagi? Saya ditulis Membuka pintu, Bu. atau mendorong kursi atau menutup pintu atau membuka pintu. Nah, cuma pintu doang salah. Pintunya dibuka atau ditutup biar bergerak. Sudah ya? Menutup pintu. Yang ke Membuka pintu, menutup pintu, mana? membuka Kedua. jendela, membuka Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya apa? mematikan kipas. Lempar bola ke teman. Bisa. Menggayuh sepeda. Bisa. Naik sepeda. Udah pada bisa. Mengerem. Apa? Mengerem sepeda. Apa? Mengerem sepeda, Bu, katanya Mas Ehan. Mengerem sepeda. Nah, cuma sepedanya diam-diam ya nggak ngaruh. Nah, mengerem sepeda ketika sepeda itu melaju atau mengerem apa ya? Atau mengayuh sepeda dan mengeremnya. Nah, cuma mengerem doang ya sepedanya diem kalian rem ya nggak itu nggak mempengaruhi. Oke, sudah ya, lanjut. Oh, terus mematikan apa? Kalau kalian cuci tangan itu apa? Kan, mematikan kan, menghidupkan kan. Betul. Gas motor. Apa? Gerakin Mematikan kipas, mematikan kipas angin atau mematikan blender. Itu kan juga ya, blender kan bergerak kalau kalian ngejus. Terus kalian matikan, nah kan kan. Nah, atau mematikan kipas angin. Tadinya kipas angin bergerak. Terus kalian matikan. Nah, otomatis kipasnya menjadi diam. Oke, ditulis Main mobil remote. bisa main mobil remote terus kalian hentikan. Mobilnya lagi melaju.
terus Mematikan kalian apa, nah itu kan jadi berhenti. Terus ya yang terakhir ya, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Contohnya Pak? Apa tadi? Mengayuh sepeda lebih cepat atau mengayuh sepeda lebih lambat atau mengendarai motor menggas gasnya bisa mengendarai mobil. Oke, terus yang terakhir bisa sudah mengendarai kendaraan dengan cepat atau lambat ya. Nah, cuma mengendarai kendaraan doang salah nanti. Oke, yang terakhir, gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda apa aja? Kecuali yang ini.